kita bicara kehidupan, ini adalah milik Tuhan ya Mas. Bahwa Tuhan itu adalah tentang kehidupan dan kematian ya, itu mutlak punya Tuhan. Dan tetapi setelah kita diberi kehidupan, itu semua adalah tergantung kita ya, tergantung usaha kita ya, mau kita bahagia, mau kita susah, mau kita dapat masalah atau tidak dapat masalah, itu semua karena kita ya. Akan tetapi pemikiran yang seperti ini biasanya ditentang oleh orang-orang yang mengatakan bahwa semua itu apa kata Tuhan Mas? Bahwa takdir atau jalan hidup manusia itu sudah digariskan oleh Tuhan, tidak bisa diubah. Banyak sekali perkataan di mana ketika kita menganggap bahwa Tuhan itu adalah tentang hidup dan mati saja ya, akan dianggap bukan lahir dari Tuhan, katanya lahir dari batu Mas. Malah juga dianggap tidak bertuhan, katanya juga begitu Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apakah Tuhan itu masih ikut campur terhadap kehidupan kita Mas? Tentunya kalau kita bicara tentang cara berpikir ya, sudut pandang berpikir, apalagi kita membahas tentang kehidupan, termasuk di dalamnya secara spesifik tentang ketuhanan, itu kan pasti selalu berbeda-beda ya Mas ya. Ada yang berpendapat A, ada yang berpendapat B, C, D, dan seterusnya. Yang pertama tentu kita sama-sama saling menghargai saja. Apapun pendapat, apapun cara berpikir dari kita dan juga dengan teman-teman, dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Supaya kita tidak terjebak bahwa seolah-olah apa yang menurut kita benar itu adalah yang paling benar. Apa yang menurut kita baik adalah yang paling baik. Karena yang lain juga akan berpikir seperti itu. Padahal apa yang menurut kita benar belum tentu menurut yang lain benar. Dan apa yang baik menurut kita belum tentu juga baik menurut yang lainnya. Mungkin itu poin yang harus digarisbawahi supaya kita bisa berpikir lebih luas lagi dan kita bisa hidup itu rukun damai dengan semua. Ya. Nah kemudian kalau kita bicara tentang hidup, kita sama-sama meyakini dan mengimani bahwa hidup kita ini berasal daripada sumber kehidupan. Artinya sang pemilik kehidupan. Yang kita yakini dan kita imani, kita kasih nama Tuhan, kurang lebih begitu. Karena Tuhan nggak pernah mengakui bahwa dirinya Tuhan, itu nggak ada. Di agama manapun, di kepercayaan atau keyakinan manapun. Yang ada itu hanya sebatas keyakinan kita pribadi. Bahwa Tuhan itu ada, kan begitu. Artinya nama ini tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Allah, tentang Gusti Allah, Sang Hyang, dan lain sebagainya. Ini adalah nama-nama yang tentunya berasal dari kita, para umat, ya, yang disebut umat manusia ini. Atas dasar apa? Atas dasar keyakinan. Sebatas keyakinan saja. Untuk membuktikan, tidak akan pernah ada yang bisa membuktikan itu semua. Kalau ada yang banyak bertanya, mana bisa manusia menciptakan langit, menciptakan bumi dan seluruh isinya? Itu adalah pertanyaan yang menurut saya, pertanyaan yang sangat, ya bisa dikatakan bodoh mungkin, atau lucu. Kenapa harus mempertanyakan itu? Kalau ada di antara kita semua meyakini bahwa itu adalah ciptaannya Tuhan, kita disuruh buktikan ya enggak bisa, betul enggak? Betul. Lalu kenapa? Hanya karena modal yakin dan iman, terus kita harus berdebat, berantem, bertengkar satu dengan yang lain. Seolah-olah yang tidak sama cara berpikirnya, seolah-olah yang tidak sepaham, itu dianggapnya salah, dianggapnya sesat, dianggapnya macam-macam. Jadi saya tidak mengatakan salah atau bodoh atau lucu atau tidak tepat tentang antara yang percaya dan tidak percaya bahwa ini semua adalah ciptaan daripada Tuhan, tidak. Tetapi saya mengatakan bodoh, lucu, tidak tepat. Itu ketika saya ini mengkritisi cara berpikir mereka ketika itu dibanding-bandingkan antara yang berpikir
ini adalah ciptaannya Tuhan, dan orang yang tidak mempercayai bahwa ini adalah ciptaannya Tuhan terus dianggap ini salah. Yang percaya menganggap yang tidak percaya itu salah, demikian pula sebaliknya. Saya hanya mengkritisi itu gitu loh. Supaya maksud saya, tidak usah kita bertengkar tentang itu. Ayo, kalau memang kita yakin dan iman bahwa Tuhan itu ada, justru atas dasar itu, ayo kita berkesadaran, berpikirlah yang luas dengan hati yang betul-betul lapang, sehingga kita bisa hidup itu rukun satu dengan yang lainnya gitu loh. Dalam segala hal tentunya. Nah, sama halnya tentang keyakinan bahwa hidup ini adalah berasal daripada Tuhan. Itu keyakinan. Karena kita tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Nah, kalaupun kemudian dikembangkan, dipelajari di dalam kehidupan masing-masing sehingga orang bisa berargumen atau berpikir bahwa hidup itu begini, terus yang satunya hidup itu begini, yang satunya lagi hidup itu karena ini dan lain sebagainya. Monggo kita satukan untuk kebaikan. Toh sama-sama tujuannya adalah untuk hal yang baik, untuk hal yang benar. Sama halnya dengan agama apapun. Kalau tujuannya sama-sama bertuhan, salahnya di mana sih? Nah, terus kemudian yang terpenting agamanya atau tentang ketuhanannya. Kalau yang terpenting tentang ketuhanannya, berarti kita harus lepaskan tentang agamanya. Artinya nggak penting mau agama apapun. Konsep atau tujuan daripada bertuhan itu apa? Adalah supaya kita ini bisa menjalani hidup dengan baik, dengan benar dalam segala hal. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk sesama. Bukan hanya untuk sesama manusia, bahkan untuk seluruh yang ada di alam semesta. Berarti poinnya lebih penting mana? Kita berbaik-baik, menjalani hidup yang benar dengan seluruh kehidupan yang ada di alam semesta, atau kita harus hidup baik-baik hanya untuk diri kita sendiri, atau untuk kelompok atau agama kita sendiri. Kan itu yang kita harus berpikir lebih luas gitu loh maksud saya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, menurut saya secara pribadi adalah tentang kehidupan ini. Artinya tentang hidup. Kalau sudah tentang hidup berarti dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang disebut hidup ini tadi. Nah, kemudian nanti kita akan kembali tidak ada, disebut mati. Maka ketika kita sudah yakin, kita sudah iman, ya sudah, Tuhan hanya tentang itu saja gitu. Bahkan bisa dikatakan nggak ada mati sebetulnya. Karena mati itu adalah penilaian kita tentang tubuh fisik ini, tentang wujud yang nyata ini. Sejatinya tentang kehidupan adalah tentang energi. Yang mana energi kehidupan ini nggak pernah hidup dan nggak pernah mati, sudah ada dari dulu gitu loh mas. Jadi itu yang disebut hidup ini akan kekal. Ya kehidupan ini yang akan kekal. Bukan terus rohnya ini nanti setelah mati itu akan hidup kekal. Bukan seperti itu. Roh dalam arti yang seolah-olah kita gambarkan roh ini adalah wujud dari masing-masing pribadi di antara kita. Enggak. Tapi energi kehidupannya itu kekal abadi. Wadahnya nggak ada. Kalau wadahnya nggak ada, ya nggak ada bentuknya gitu loh. Artinya ini menurut saya. Menurut yang lain monggo silahkan. Menurut saya berarti ya roh itu nggak berbentuk, nggak berwujud gitu loh. Roh itu adalah satu kesatuan energi. Jadi tidak ada beda antara roh kehidupan yang ada di saya dengan di Mas Yahya, demikian pula dengan di yang lainnya. Yang membedakan hanya wujud bentuknya, sehingga fungsinya bisa jadi tidak sama. Ada di binatang, ada di tumbuhan, ada di pohon, tapi sama-sama itu memiliki kehidupan. Sama halnya kayak energi listrik itu yang saya sering katakan. Listrik itu ya satu, energi listrik. Tapi kenapa fungsinya bisa berbeda-beda? Manfaatnya bisa berbeda-beda. Karena berbeda perangkat. Kita ini kan perangkat toh Mas ya. Pohon itu perangkat. Binatang itu perangkat. Alam semesta ini adalah perangkat daripada energi kehidupan. Lah listrik juga sama. Listrik itu adalah energi. Tapi bolam itu perangkat. Makanya ketika listrik dialirkan ke bolam, dia akan menghasilkan cahaya. Manfaatnya untuk menerangi. Tapi ketika listrik ini dialirkan ke televisi misalkan, maka dia akan berubah karena perangkatnya berbeda.
cara kerjanya tidak sama. Dialirkan lagi ke setrika, dialirkan lagi ke kipas angin, dialirkan lagi ke kompor misalkan dan lain sebagainya. Ini fungsinya jadi tidak sama gitu loh Mas. Tapi sumbernya sama. Hidup ini juga demikian. Nah kalau kemudian dikatakan bahwa hidup kita ini semua karena Tuhan, hidup yang mana yang dimaksudkan? Kalau hidup adalah tentang yang goib ini, artinya tentang energi kehidupan ini, kita ini kan memang nggak pernah tahu asal-muasalnya dari mana. Kita hanya meyakini dan mengimani bahwa roh kehidupan kita itu dari Tuhan. Betul enggak? Betul. Tetapi kalau sudah bertempat di suatu wadah, sudah ada di dalam tubuh kita, maka baik dan buruknya berfungsi dengan benar atau tidak, bermanfaat dengan baik atau tidak, itu sudah bukan lagi tergantung Tuhan, begitu loh maksud kita. Tapi sudah tergantung daripada kita sebagai pemilik wadah, sebagai pengendali daripada kehidupan ini. Tapi kalau itu kemudian dianggap kita nggak percaya dengan Tuhan, ini kan konyol gitu loh. Kepercayaan kepada Tuhan itu tentang hal yang bersifat goib, melalui keyakinan dan keimanan kita. Makanya kita itu ada banyak cara untuk kita mewujudkan bentuk keyakinan atau keimanan kita. Ada banyak agama ini tadi. Ada banyak tata cara, ada banyak aturan. Oh, dengan sholat, dengan sembahyang, dengan semedi, dengan macam-macam. Untuk apa? Untuk menggambarkan atau mewujudkan keimanan atau keyakinan kita kepada Tuhan kita. Tapi jangan salah juga, bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah secara fisik. Apakah kita mampu masuk di dalam kegoibannya? Nah, itu yang dipertanyakan. Artinya kalau kita sholat, apakah benar bahwa orang yang rajin sholat itu sudah khusyuk dan betul-betul mampu untuk masuk di dalam kegoibannya, untuk mewujudkan keimanannya kepada Tuhannya? Belum tentu. Lah, ukurannya kita sebagai manusia, wujud daripada bahwa makhluk itu, manusia itu sudah bertuhan itu dari mana? Sederhana sekali. Sudahkah kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar? Kita memperlakukan sesama ini dengan baik dan benar. Kita memperlakukan alam semesta ini tadi dengan baik, dengan benar. Apakah itu semua sudah kita lakukan? Melalui kesabaran, melalui kebersamaan, melalui kerukunan, melalui cinta kasih, melalui kedamaian. Apakah itu semua sudah kita terapkan di dalam hidup kita? Nah, ini yang harusnya dipelajari juga. Jadi kita belajar tentang suatu agama. Kita menjalankan perintah atau ajaran-ajaran yang ada di dalam agama, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita. Tapi apakah terus berhenti di situ? Seolah-olah semua ini harus atas dasar dalil. Semua ini harus atas dasar apa yang tertuang di ayat yang ada di ajaran agama. Tetapi kita melupakan bahwa hidup kita ini bukan hidup pribadi sendiri. Bukan hidup tentang kelompok atau golongan beragama saja. Tetapi hidup kita ini hidup yang luas. Kita hidup berdampingan dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Itu kan jauh lebih penting. Makanya, ini ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika kita mengatakan bahwa baik buruknya hidup kita, mau kita susah, mau kita miskin, kita dikatakan kaya, artinya hidup kita ini enak atau tidak enak, itu karena jerih payah kita sebagai manusia, terus kemudian dianggap kita nggak beriman kepada Tuhan. Ini kan cara berpikir yang sangat sempit. Karena pembuktian daripada keimanan itu setiap orang kan tidak sama. Ya sederhananya itu tadi yang saya sampaikan. Buktikan kalau kamu beriman, buktikan kalau kamu bertuhan, terlepas dari apapun agama kamu. Tapi buktikan itu semua dengan kamu menjalani hidupmu. Sudahkah kamu betul-betul kamu ini bertuhan gitu? Apa sih bedanya saya dengan Mas Yahya? Apa sih bedanya saya dengan teman-teman yang lain? Yang membedakan kan hanya wadahnya, betul enggak? Hanya bentuknya. Lah kalau kita mengimani bahwa semua
kehidupan ini bersumber dari Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan, terus kenapa kita harus bertengkar? Kan begitu. Kenapa kita harus saling menghujat satu dengan yang lainnya? Ya malah tidak ketemu konsep ketuhanannya, malah tidak ketemu pengakuan diri bahwa kamu itu bertuhan gitu. Jadi menurut saya, ya hidup kita ini sudah bukan lagi campur tangannya Tuhan, sudah. Tuhan tidak ngurusi. Mau kamu jadi maling, mau kamu jadi kiai, mau kamu jadi pendeta, mau kamu sehari ganti 1000 agama, mau kamu punya banyak hutang, mau kamu sebagai orang yang bekerja keras. Artinya apapun yang kamu jalankan di dalam hidup kamu, tentang baik dan buruk. Baik dan buruk ini adalah kita, manusia yang menciptakan. Kita yang menilai, kita yang menjalankan. Bukan Tuhan. Makanya ada orang jadi maling. Kalau Tuhan campur tangan ngurus itu, nggak mungkin dibiarkan orang itu jadi maling. Ada orang memperkosa, ada orang membunuh. Bahkan katanya ini sudah ahli agama. Punya pondok pesantren dan lain sebagainya. Ya, ternyata ada juga banyak oknumnya yang melakukan kejahatan-kejahatan itu. Apakah ini yang dikatakan bertuhan? Ya, ataukah Tuhan itu iseng, Mas? Misal ada orang yang susah, itu ujian dari Tuhan, katanya. Kok tega teman ya, Tuhan itu. Makanya begini loh maksud saya. Ketika kita ini menjalani hidup, ini apa kata kita, apa kata Tuhan? Coba renungkan dengan baik, kita pakai logika akal sehat dulu. Ya, kata kita ya. Apa kata kita? Mas Yahya mau menikah, mau berkeluarga atau tidak, mau punya anak atau tidak. Terlepas dari nanti berproses itu berhasil atau tidak. Ini kan juga harus kita pelajari. Bukan hanya dari satu sisi yang goib saja. Tapi yang logika. Makanya orang ingin punya anak saja. Itu sekarang ini bisa pakai, contoh saja ini. Bisa berupaya pakai bayi tabung. Itu artinya kita terus mengembangkan pola pikir kita untuk kita mencari cara. Betul enggak? Betul. Harus disehatkan dua-duanya. Bukan hanya istrinya, tapi suaminya juga harus sehat. Dijaga kesehatan hormonnya dan lain sebagainya. Ini kan bentuk daya upaya. Tapi perkara hidupnya, tidak ada satupun yang bisa menciptakan kehidupan. Makanya kita beriman kepada Tuhan. Nah kalau Tuhan campur tangan di dalam hidup kita, ini kan, ya mohon maaf ya, saya sendiri saja, ya saya tidak mempercayai itu. Jadi Tuhan itu sudah nggak campur tangan di dalam hidup kita. Tuhan itu nggak campur tangan lagi di alam semesta ini. Semua tergantung kita menjalaninya. Artinya alam ini akan baik dan tidak, itu tergantung kita. Kalaupun ada bencana dan lain sebagainya, ini bagian daripada kodrat yang ada di alam semesta ini. Hukum alam itu sendiri gitu loh Mas. Makanya kita menjaga alam, alam juga menjaga kita. Itu yang harusnya kita pelajari. Bukan seolah-olah Tuhan campur tangan. Kalau memang Tuhan campur tangan, sudah coba, enggak usah ngapa-ngapain. Saya kepingin tahu ini. Ayo coba kita buka wawasan kita. Bukan berarti kita enggak bertuhan. Urusan ketuhanan itu urusan yang goib. Mewujudkannya hanya melalui keyakinan dan keimanan. Coba ukurannya di mana orang itu yakin dan beriman? Ukurannya di mana kira-kira? Ya, nggak ada yang ada enggak ukurannya? Nggak ada. Nggak ada. Itu dibawa di dalam pribadi masing-masing. Nah, kemudian kita manusia menilai itu. Dengan cara apa? Dengan cara apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Nah, kalau orang mengaku bertuhan, mengaku beriman, mengaku beragama, terus kemudian perilakunya seperti binatang, mengolok-olok yang lain hanya karena berbeda pendapat. Betul enggak? Saling menyakiti, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain hanya karena berbeda agama, hanya karena berbeda cara menjalani hidup. Ini kan konyol sekali gitu loh Mas. Ya, berarti bukan campur tangan Tuhan berarti ya Mas. Ya, Tuhan sudah paten hanya tentang hidup. Ya. Kemudian di dalam menjalani hidup, memproses tentang kehidupan ini semua sudah tergantung kita. Semuanya tergantung kita. Jadi Tuhan itu hanya sumber. Selebihnya sumber itu kamu pakai untuk apa, kamu gunakan dengan cara yang seperti apa, monggo-monggo saja, silahkan gitu loh. Terus jangan kemudian untuk kita yang berpikir seperti ini dianggap kita ini
nggak percaya dengan Tuhan begitu. Ya, dianggapnya kita ini lahir dari batu katanya Mas Yahya tadi. Ya jelas enggak toh, kita lahir ya dari rahimnya orang tua kita, dari ibu kita. Tapi tentang hidupnya, selebihnya saya bisa bertumbuh seperti ini juga karena ibu saya, karena orang tua saya. Nah kalau saya enggak dirawat, habis lahir sama ibu saya dibunuh, dibuang di sungai, kira-kira apa saya bisa hidup? Kan enggak. Jadi hidupnya itu dari Tuhan, dari sumbernya. Setelah diambil, ya tergantung yang mengambil, artinya tergantung manusia itu sendiri, bagaimana dia menjalankan kehidupannya. Jangan seolah-olah semua karena campur tangannya Tuhan. Kamu nggak bekerja, kamu nggak berupaya, ya nggak dapat uang. Jadi ada hal yang kita harus pelajari lebih dalam lah di dalam hidup ini. Kalau saya sering katakan, di dalam diri kita itu ada dua unsur kehidupan. Yang satu bersifat fakta, yang satu bersifat gaib. Yang fakta yang mana kehidupan yang fakta? Ya kehidupan raga ini, tubuh fisik jasad kita ini nyata fakta. Kita merawatnya dengan cara yang fakta juga. Makanya butuh pakai baju, butuh mandi, butuh minum, butuh makan, butuh istirahat dan lain sebagainya. Itu fisik banget gitu loh. Nah, sedangkan kehidupan yang kedua, itu kehidupan yang bersifat gaib. Kita hanya bisa meyakini dan mengimani kegoiban itu. Wujudnya di dalam diri kita apa sih? Ya kita yakini wujudnya adalah roh kehidupan ini. Ada yang menyebut energi kehidupan dan lain sebagainya. Itu kan hanya sebatas keyakinan atau keimanan. Nah, cara menjaga, cara merawat, dan cara menjalankan kehidupan yang gaib ini dengan cara apa? Ya dengan cara yakin dan iman. Yang nggak ada tolak ukurnya. Lalu kenapa? Seolah-olah semua karena Tuhan. Bukan. Sumbernya dari Tuhan. Sudah. Itu saklek. Nggak bisa diganggu gugat. Tapi itu pun sebatas keyakinan. Betul nggak? Selebihnya tentang hidup ini ya, bagaimana kita menjalankannya. Jangan kemudian kita lagi menghadapi masalah, kita tidak punya uang, kita ada banyak hambatan di dalam hidup, terus kemudian ini ujian dari Tuhan. Itu hanya bentuk apa ya, mungkin penghibur hati saja Mas. Seolah-olah semua dari Tuhan begitu. Itu bentuk kepasrahan kita saja sebagai manusia. Itu yang membuat kita nggak semakin cerdas sebetulnya. Jadi kalau kita berhasil, itu semua ya karena jerih payah kita secara manusia. Yang gaib kita yakini, oh ini karena Tuhan. Kan begitu. Secara gaib, melalui keyakinan dan keimanan. Karena memang kalau nggak ada hidup ini kan nggak mungkin kita bisa menjalani hidup. Artinya kalau nggak ada Tuhan, kita nggak mungkin bisa makan, kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Tapi tentang kehidupannya, tentang hidupnya ini loh. Lah kalau tentang kita bisa makan secara fisiknya, ya itu tergantung kita. Bisa enggak kita cari makan? Bisa enggak kita memakan makanan itu? Betul enggak? Ini yang kadang saudara-saudara kita, teman-teman kita ini enggak mau belajar lebih luas lagi tentang kehidupan. Sehingga enggak sama dianggapnya sesat. Berbeda dianggapnya, kamu itu lahir dari batu dan lain sebagainya. Kamu enggak percaya Tuhan. Ada istilahnya nggak percaya Tuhan itu disebut ateis. Ada yang dikatakan agnostik dan lain sebagainya ya, ada yang percaya ada Tuhan tapi nggak percaya agama dan lain sebagainya. Jadi ini hanya penamaan-penamaan dari kita ya, dari manusia tentunya. Tapi kalau kita bicara hidup yang sesungguhnya yaitu tadi ya, ini tentunya ini menurut saya ya, ini hanya untuk kita saling belajar sajalah ya, bahwa hidup itu sendiri dari Tuhan. Tapi kemudian bagaimana kita menjalankan hidup, ya itu bagaimana kita saja. Artinya semua tergantung kita, bukan lagi campur tangan Tuhan. Ya kalau Tuhan masih ikut campur tangan di dalam kehidupan kita, tidak akan pernah ada hal yang baik dan hal yang buruk itu tadi. Jadi justru karena manusia lah, maka ada hal baik dan hal buruk. Karena kita yang menilai, kita yang merasakan, kita yang menjalani, bahkan kita yang mewujudkan itu semua. Jadi hidup ini ya murni tentang kita, baik buruknya kita tentang kita sendiri. Bagaimana kita menjalaninya, Mas?